Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan arsitektur perilaku dari tugas metode perancangan arsitektur. Sebelum kami melanjutkan presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, itu si Ayu Destri Purnami dengan NPM akhir 012. Selanjutnya ada Eka Arya Putra Pinate dengan NPM akhir 013. Selanjutnya ada Iwayan Widi Andika dengan NPM akhir 022. Dan yang terakhir itu ada Ibu Deriki Pramata Putra dengan NPM akhir 173. Nah, di sini ada bagian-bagian yang akan kami jelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama ada lingkungan yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang kedua, itu perilaku manusia yang mempengaruhi lingkungan. Yang ketiga yaitu faktor yang terlibat. Dan yang keempat yaitu aspek-aspek perilaku dalam perancangan arsitektur. Nah, sebelum saya melanjutkan pada bagian 1, di sini saya akan menjelaskan yaitu definisi dari arsitektur perilaku. Nah, menurut Clavis Hames dalam bukunya yaitu Behavior Architecture Towards an Accountable Design Process, menafsirkan bahwa perilaku dalam perancangan arsitektural berkaitan antara penghuni dengan bangunan dan berhubungan di antara keduanya dalam konteks perilaku serta teknik perancangan arsitektur berbasis perilaku. Nah, pada bagian pertama yaitu lingkungan yang mempengaruhi perilaku manusia. Nah, manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah lepas dari lingkungan yang membentuk diri mereka. Di antara sosial dan arsitektur yang dimana bangunan yang didesain manusia secara sadar atau tidak sadar mempengaruhi pola perilaku manusia yang hidup di dalam arsitektur dan lingkungannya tersebut. Sebuah arsitektur dibangun untuk memenuhi kebutuhan manusia dan sebaliknya. Dari arsitektur itulah muncul kebutuhan manusia yang baru kembali. Pada bagian ini yaitu ada skema pengaruh lingkungan, dapat dilihat pada slide. Nah, selanjutnya lingkungan sungguh dapat mempengaruhi manusia secara psikologis. Adapun hubungan antara lingkungan dan perilaku adalah sebagai berikut. Pada bagian A yaitu lingkungan dapat mempengaruhi perilaku, yang dimana lingkungan fisik dapat membatasi apa yang dilakukan manusia. Pada bagian B yaitu lingkungan mengundang atau mendatangkan perilaku, yang dimana lingkungan fisik dapat menentukan bagaimana kita harus bertindak. Pada bagian C yaitu lingkungan membentuk kepribadian, dan yang D yaitu lingkungan akan mempengaruhi citra diri. Nah, Kurt Lewis merumuskan pengaruh lingkungan fisik pada perilaku manusia yaitu tingkah laku ditandai dengan huruf B yang berarti behavior, merupakan fungsi dari keadaan pribadi seseorang yang ditandai dengan huruf P yaitu person, dan lingkungan tempat orang itu berada ditandai dengan E yaitu environment. Hubungan antara lingkungan dengan perilaku manusia merupakan hubungan timbal balik yang dimana saling berterkaitan dan saling mempengaruhi. Adapun lingkungan fisik dan non-fisik yang mempengaruhi perilaku manusia antara lain yaitu ada temperatur, polusi udara, kebisingan, kepadatan atau crowding, teoritis, privacy, dan jarak personal. Selanjutnya pada bagian sini yaitu ada diagram proses perilaku. Nah, arsitektur perilaku membahas mengenai hubungan tingkah laku manusia dengan lingkungan binaannya yang dapat dipakai manusia. Penyesuaian antara tingkah laku dengan lingkungannya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada perubahan tingkah laku agar sesuai dengan lingkungan, yang mana sifat manusia yang mampu belajar dari pengalaman, perubahan tingkah laku agar sesuai dengan lingkungan akan bisa dilakukan secara bertahap. Dengan kata lain, manusia bisa dididik, dilatih, dan belajar sendiri untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya yang masih asing. Yang kedua, yaitu perubahan lingkungan agar sesuai dengan tingkah laku. Yang dimana manusia selalu berusaha untuk memanipulasi lingkungan agar sesuai dengan kondisi dirinya atau keadaan yang diinginkannya. Proses manipulasi lingkungan tersebut akan melibatkan tingkah laku dalam proses mendesain atau perancangan. Selanjutnya, pada slide ini yaitu ada studi perilaku dalam proses desain. Yang pertama ada pemrograman. Dari pemrograman ini yaitu menuju ke alternatif preliminary design, dan selanjutnya ada prediksi dan evaluasi pengaruh bangunan dari alternatif di atas. Selanjutnya ada pengembangan desain,
lalu gambar kerja, dan spesifikasi dan kontrak. Selanjutnya ada POI, yaitu Post Occupancy Evaluation atau evaluasi purnahuni. Selanjutnya menuju ke konstruksi, dan dari konstruksi ini menuju ke penggunaan dan penyesuaian, lalu menuju riset murni perilaku lingkungan. Dan dari riset murni perilaku lingkungan ini dapat langsung menuju ke pemrograman, atau bisa juga menuju riset arsitektur terapan, baru menuju pemrograman. Dan dari pemrograman ini menuju ke alternatif preliminary design, lalu impact assessment, lalu yang terakhir yaitu bisa melanjutkan ke proyek berikutnya. Nah, pada bagian 2 ini yaitu perilaku manusia yang mempengaruhi lingkungan akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, sekarang saya akan melanjutkan materi presentasi dari teman saya yang bagian kedua, yaitu perilaku manusia yang mempengaruhi lingkungan. Perilaku manusia yang mempengaruhi lingkungan. Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah lepas dari lingkungan yang membentuk diri mereka. Di antara sosial dan arsitektur, di mana bangunan yang didesain manusia secara sadar atau tidak sadar, mempengaruhi perilaku manusia yang hidup dalam arsitektur dan lingkungannya tersebut. Tentunya arsitektur perilaku membahas mengenai hubungan tingkah laku manusia dengan lingkungan binaan yang dipakai manusia. Penyesuaian antara tingkah laku dengan lingkungannya terbagi atas dua, yaitu yang pertama ada perubahan tingkah laku agar sesuai dengan lingkungan, yang kedua adalah perubahan lingkungan agar sesuai dengan tingkah laku. Oke, next. Oke, untuk bagian selanjutnya yaitu perilaku manusia yang mempengaruhi lingkungan masih sama. Yang pertama itu perubahan tingkah laku agar sesuai dengan lingkungan. Sifat manusia yang mampu belajar dari pengalaman, perubahan tingkah laku agar sesuai dengan lingkungan akan bisa dilakukan secara bertahap. Dengan kata lain, manusia bisa dididik, dilatih, dan belajar 81 sendiri untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya yang masih asing. Yang kedua yaitu perubahan lingkungan agar sesuai dengan tingkah laku. Manusia selalu berusaha untuk memanipulasi lingkungan agar sesuai dengan kondisi dirinya, dalam kurung keadaan yang diinginkannya. Proses manipulasi lingkungan tersebut melibatkan tingkah laku mendesain atau dalam kurung merancang. Oke, next. Baiklah, untuk materi yang ketiga yaitu faktor yang terlibat akan dibacakan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Iwayan Widiandika, NIM 022. Saya akan jelaskan faktor yang terlibat. Jadi faktor akibat dari manusia itu kebutuhan dasarnya itu ada 4. Ada psychological need, ada safety need, ada affiliation need, dan cognitive need. Psychological need itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan fisik yang mempengaruhi kondisi tubuh atau fisik, yaitu berupa makanan, minuman, dan hal lain yang berhubungan dengan kebutuhan fisik. Safety need yaitu rasa aman baik secara fisik maupun psikis. Jadi rasa aman ini timbul dari pikiran dan dari mentality. Dan affiliation need yaitu kebutuhan akan interaksi dengan sesama orang, sama manusia atau berinteraksi dengan orang lain. Setelah itu ada cognitive need, yaitu berrekreasi atau menambah pengetahuan dalam menentukan keindahan untuk pola perilaku manusia. Jadi manusia itu juga memerlukan yang namanya refreshing, jadi untuk menghilangkan stres. Jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin mempengaruhi perilaku manusia dan pengaruh dalam proses perancangan untuk desain. Contohnya pada saat desain sebuah toilet umum, kebutuhan ruangan akan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kebutuhan fisik tiap individu itu tentunya berbeda. Jadi orang yang berkebutuhan khusus atau disabilitas perlu diberi perhatian yang lebih
dalam merancang. Misalnya pada sebuah toilet umum disediakan toilet khusus difabel yang tentunya dari segi besaran ruang itu berbeda, biasanya lebih luas. Itu. Kemudian antropometri adalah proporsi dan dimensi tubuh manusia. Karakteristik fisiologis lainnya serta kesanggupan relatif terhadap kegiatan manusia. Contohnya ukuran meja dan kursi yang disesuaikan dengan penggunanya. Jadi setiap elemen-elemen seperti furniture, ukuran ruang itu berdasarkan dari ukuran fisik atau ruang gerak dari manusia itu sendiri. Dari psikologis, privasi merupakan suatu mekanisme yang mengendalikan data pribadi yang mengukur juga mengatur interaksi dengan orang lain dalam penyajian diri. Privasi adalah suatu yang bersifat private atau bersifat privasi ya. Jadi pribadi, sifatnya pribadi. Ruang pribadi atau ruang personal itu juga, adalah suatu area dengan batas. Ada batas yang mengelilingi diri seorang dengan orang lain, sehingga orang lain tidak diperkenankan masuk ke dalamnya. Ruang pribadi ini bisa berupa rahasia atau seperti itu. Setelah itu ada proxemic, merupakan pengamatan dan teori yang berhubungan dengan faktor ruang dan interaksi berhadapan seperti jarak saat manusia berinteraksi. Psikologis, ada kenyamanan dipengaruhi oleh 3 macam, yaitu ada heat control, ada light control, dan sound control. Heat control sendiri adalah segala hal yang berkaitan dengan thermal atau suhu dalam bangunan yang nanti akan berpengaruh pada kenyamanan. Light control yaitu segala hal yang menyangkut tentang pencahayaan ruang. Sound control itu adalah bagaimana mengatur sirkulasi suara agar tidak menimbulkan polusi suara. Dari segi kesehatan dalam desain juga kita perlu menganalisis seperti aspek iklim, pencahayaan alami, dan juga bagaimana kita mendesain di lingkungan yang lembab atau sebaliknya, sehingga faktor kesehatan ini menjadi satu hal yang sangat penting. Misalkan dalam pembangunan rumah skala yang cukup padat, yaitu rumah rusun, itu maka perlu diperhatikan bagaimana sirkulasi ruang gerak manusia itu juga sangat berpengaruh agar tidak terlalu padat. Selain dari pencahayaan, sirkulasi udara, dan sebagainya, lingkungan sekitar juga sangat mempengaruhi, misalnya letak bangunan yang terletak pada lingkungan kota yang padat, tentu hal ini akan sangat berpengaruh terhadap desain nanti. Bagaimana kondisi perkotaan yang memang kebanyakan udaranya memang kurang sehat, dan bagaimana cara kita mendesain agar masalah itu dapat diminimalisir seperti itu. Oke, sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi di mana di bagian keempat ini terdapat aspek-aspek perilaku dalam rancangan arsitektur. Aspek-aspek ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu mampu berkomunikasi dengan manusia dan lingkungan.
Rancangan itu hendaknya dapat dipahami oleh pemakainya melalui penuntaan ataupun pengimajinasian pengguna bangunan. Bentuk yang disajikan juga dapat dimengerti sebelumnya oleh pengguna bangunan. Serta dari bangunan itu diamati oleh manusia dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu pencerminan fungsi bangunan. Yang kedua menunjukkan skala dan proporsi yang tepat. Dan yang ketiga menunjukkan bahan dan struktur yang akan digunakan. Bagian yang kedua yaitu mewadahi aktivitas penghuninya dengan nyaman dan menyenangkan. Nyaman ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu secara fisik dan psikis. Secara fisik berarti kenyamanan yang dipengaruhi pada keadaan tubuh secara langsung, seperti kenyamanan termal. Sedangkan untuk kenyamanan psikis itu pada dasarnya sulit dicapai, karena masing-masing individu memiliki standar kenyamanan yang berbeda. Contohnya seperti rasa senang dan tenang dalam berperilaku. Yang kedua, menyenangkan, yaitu secara fisik, fisiologis, psikologis, dan kultural. Menyenangkan secara fisik, yaitu bisa timbul dengan adanya pengolahan pada bentuk atau ruangan yang ada di sekitar. Menyenangkan secara fisiologis, bisa timbul dengan adanya kenyamanan termal yang diciptakan di lingkungan sekitar terhadap manusia. Menyenangkan secara psikologis, bisa timbul dengan adanya pemenuhan kebutuhan berkaitan dengan jiwa manusia. Menyenangkan secara kultural, bisa timbul dengan adanya penciptaan karya arsitektur dengan gaya yang sudah dikenal oleh masyarakat yang berada di tempat tersebut. Pada bagian ketiga ini adalah memenuhi nilai estetika, komposisi, dan estetika bentuk. Tindakan dalam arsitektur itu harus memiliki beberapa unsur, yaitu keterpaduan, berarti tersusunnya beberapa unsur menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Yang kedua, keseimbangan, yaitu suatu nilai yang ada pada setiap objek dengan daya tarik visualnya haruslah seimbang. Ketiga, proporsi, yaitu hubungan tertentu antara ukuran bagian terkecil dengan ukuran keseluruhan. Yang keempat, skala, yaitu kesan yang ditimbulkan bangunan mengenai ukuran besarnya. Skala biasanya diperoleh dengan besarnya bangunan dibandingkan dengan unsur manusiawi yang ada di sekitarnya. Yang kelima, irama, yaitu pengulangan unsur dalam rancangan bangunan, seperti pengulangan garis lengkung, garis lurus, bentuk masif, perbedaan warna, yang akan sangat mempengaruhi kesan yang ditimbulkan dari perilaku pengguna bangunan. Baik, untuk presentasi kelompok kami sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih.